sahabat pelajar, mari kita bersama-sama belajar. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya membagikan tentang penyusunan silabus yang memuat standar kompetensi, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Hal ini kami susun dalam bentuk makalah dan kami sangat bersyukur pada hari ini bisa membagikan ilmu kepada teman-teman semuanya. Mari kita simak bersama-sama. Pada kesempatan hari ini, apa dan bagaimana pengembangan silabus? Tentunya kita mengacu pada standar kompetensi, materi, dan kegiatan pembelajaran. Hal ini kami susun dalam bentuk makalah yang sangat sederhana dan tentunya berdasarkan pada sumber-sumber buku yang kami dapat ambil secara acak dan sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam materi ini. Silabus yang efektif itu merupakan kunci dalam merancang pembelajaran yang terstruktur dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan kurikulum nasional. Dalam pengembangan silabus yang tepat, diharapkan proses pendidikan dapat berjalan optimal, membentuk peserta didik yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Saya membagikan secara sederhana pengertian dan prinsip pengembangan silabus. Definisi pengembangan silabus adalah proses sistematis penyusunan dokumen rencana pembelajaran yang mencakup tujuan materi, metode, kegiatan, dan penilaian sesuai kurikulum nasional dan kebutuhan peserta didik. Pada dasarnya, yang menjadi pokok utama adalah kebutuhan peserta didik. Pada prinsipnya, pengembangan silabus ini adalah yang pertama, fleksibilitas. Artinya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakter siswa. Lalu yang kedua, keterpaduan. Maksudnya mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini menjadi ujung tombak kita untuk keberhasilan dalam sebuah pendidikan. Kemudian akuntabilitas, maksudnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Kemudian fungsi daripada pengembangan silabus itu sendiri yaitu berperan sebagai peta jalan, penunjuk jalan, pembelajaran, dan kontrak belajar antara guru dan siswa agar membantu pengelolaan proses belajar mengajar secara efektif. Tujuan dan komponen utama silabus. Tujuan pengembangan silabus adalah panduan pembelajaran bagi guru atau pendidik, meningkatkan kualitas pembelajaran, tentu itu menjadi tujuan utama, memenuhi standar kurikulum nasional, lalu memfasilitasi pencapaian kompetensi siswa, kemudian mengakomodasi kebutuhan lokal. Artinya di sini secara lokal itu peserta didik dibutuhkan tentang apa dan pendidikan itu tentang apa. Kemudian komponen silabus itu sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar itu sendiri, lalu materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, teknik dan instrumen penilaian, serta alokasi waktu dan sumber belajar. Dalam penyusunan standar kompetensi dalam silabus,
yaitu standar kompetensi itu sendiri secara definisinya adalah standar kompetensi merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa sebagai hasil pembelajaran mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3 hal pokok inilah menjadi suatu tujuan kita dalam menyusun silabus agar tercapai pendidikan secara umum. Kemudian pada prinsipnya, ini yang perlu kita tegaskan kembali. Yang pertama, harus jelas, terukur, relevan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan kemampuan intelektual serta non-intelektual peserta didik atau siswa. Ini perlu sekali sebuah analisa. Bagi pendidik tentunya di awal pertama sebelum menyusun ini kita harus menganalisa terlebih dahulu lingkungan pendidikan dan peserta didik. Kemudian peran standar kompetensi itu sendiri yaitu menjadi pedoman utama dalam menentukan materi dan kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Teman-teman, materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual itu seperti apa? Yang pertama, kita harus mengacu pada urutan materi, disusun secara logis dan sistematis dari konsep dasar menuju konsep kompleks agar mudah dipahami siswa. Setelah itu, relevansi dan fleksibilitas. Berprinsip relevansi dan fleksibilitas. Materi harus sesuai kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu, dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan karakter siswa. Nah, ini ada kata kondisi lokal dan karakter siswa. Ini tentunya harus menganalisa dulu bagaimana lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, apa yang dibutuhkan, serta bagaimana karakter lingkungan siswa tersebut itu sendiri. Setelah itu, pengembangan kreativitas. Ini melanjutkan daripada supaya kontekstual dan relevan. Materi mendorong kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Tentunya di sini sebagai pendidik hendaknya bisa mengarah memberikan mantik terhadap peserta didik itu sendiri agar dapat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian perancangan kegiatan pembelajaran yang efektif seperti apa? Teman-teman, dalam pembelajaran itu kita hendaknya melihat keberagaman karakteristik. Setelah dianalisa tadi, kita hendaknya melihat bagaimana karakteristik. Tentunya kegiatan harus mengakomodasi gaya belajar, latar belakang sosial, dan kemampuan siswa yang beragam. Gaya belajar peserta didik kita itu sangat varian. Nih. Lalu latar belakang juga sangat varian, beraneka ragam, kebineka tunggal-ikaan. Lalu kemampuan siswa yang beragam juga. Semua tidak punya IQ yang sangat tinggi, tetapi ada yang rendah, ada yang standar, ada yang tinggi juga. Nah, ini beragam. Lalu suasana aktif dan menyenangkan. Nah, ini tentunya menjadi suatu hal yang menarik bagi pendidik, dapat memberikan suasana aktif dan menyenangkan. Setelah itu juga integrasi teknologi dan metode pembelajaran inovatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam kehidupan
pendidikan yang sekarang menjadi tren supaya peserta didik itu sungguh dapat suasana senang, dapat memaknai pembelajaran, yaitu kita kenal dengan sistem metode deep learning. Orientasi belajar kita juga harus kita tekankan, di mana kegiatan mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi guna mencapai kompetensi yang ditetapkan. Teman-teman, ini rancangan yang hendak kita buat dalam silabus, dalam perencanaan kita agar sungguh menjadikan pembelajaran itu efektif. Langkah-langkahnya bagaimana teman-teman dalam pengembangan itu? Yang pertama, saya atau kami menyajikan beberapa yang sederhana. Pertama, menentukan identitas silabus itu, di mana memuat informasi sekolah, mata pembelajaran, kelas, dan semester sebagai dasar penggunaan silabus. Ini di dalam kop atas sebuah silabus. Lalu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana menganalisa SK dan KD sesuai kurikulum dan kebutuhan lokal untuk menentukan fokus pembelajaran. Setelah itu, mengidentifikasi materi dan kegiatan pembelajaran agar sesuai, di mana memilih materi yang relevan, merancang kegiatan yang mendukung pencapaian kompetensi secara efektif. Di sini sangat dibutuhkan sekali bagi pendidik untuk mendapatkan tujuan yang efektif. Setelah itu, merumuskan indikator dan penilaian sebagai langkah berikutnya. Indikator apa atau tujuan apa yang mau dicapai, lalu metode penilaiannya seperti apa, apakah dengan lisan, tulisan, atau dengan pengamatan bagi pendidik tersebut sebagai tolak ukur hasil belajar siswa. Nah, teman-teman, untuk pembahasan tadi kami simpulkan di mana pengembangan silabus yang sistematis dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Silabus harus memuat standar kompetensi jelas, materi relevan, dan kegiatan inovatif yang berpusat pada peserta didik. Hal ini akan membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan siap bersaing secara global. Pada kesempatan ini, kami sarankan sebagai pendidik atau guru perlu meningkatkan kompetensi dalam merancang pembelajaran inovatif dan relevan. Kemudian, satuan pendidikan harus mengembangkan silabus fleksibel sesuai kondisi lokal. Kolaborasi antara guru, kepala sekolah atau satuan pendidikan dan orang tua sangat dianjurkan. Kemudian, memanfaatkan teknologi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jangan lupa lakukan evaluasi dan revisi silabus secara berkala agar tetap kontekstual. Ini sebagai dasar referensi kami dalam proses materi pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya, selamat belajar, salam sejahtera.